Shalom, selamat pagi. Ibu Bapak Saudara, selama bulan Juli ini kita belajar bersama-sama tentang bagaimana membangun keluarga yang kuat. Saya ingin mengulas sedikit apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu belakangan ini. Yang pertama, kalau ingin keluarga kita kuat, pastikan kita membawa keluarga kita untuk datang kepada Yesus. Pastikan Yesus menjadi dasar fondasi atas rumah tangga dan keluarga kita. Makanya saya mendorong ibu bapak, kalau anak Anda masih kecil, itu kesempatan untuk kita kenalkan kepada Yesus. Ajak anak kita untuk pergi ke sekolah minggu, didik mereka untuk hidup takut akan Tuhan, kenal akan Tuhan. Bahkan kalau anak Anda sudah menginjak masa remaja, ini masa yang cukup sulit. Saya pun pernah terhilang ketika di masa remaja. Karena masa remaja ini masa jati diri, masa yang cukup labil. Makanya kalau anak Anda di masa remaja, dorong mereka untuk takut akan Tuhan, dorong mereka untuk beribadah, dorong mereka untuk bergabung di komunitas youth. Saya percaya kalau kita bekali mereka seperti ini, maka firman Tuhan benar terjadi. Kalau kita didik anak kita sejak kecil, pada masa tuanya pun mereka tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Lalu kemudian minggu kemarin kita belajar bersama-sama, ibu bapak saudara, masih tentang keluarga juga, yaitu bagaimana kasih di dalam keluarga, bagaimana kita harus berdamai, bagaimana kita harus melakukan rekonsiliasi kalau ada masalah satu dengan yang lain. Mertua, menantu, kemudian suami, istri, orang tua, anak, bahkan dengan saudara kandung, dengan periparan. Bagi saudara yang kemarin tidak hadir, saya menyarankan untuk kembali mengikuti, menonton video dari apa yang saya sampaikan minggu kemarin. Karena saya percaya itu menjadi bagian daripada berkat kita kalau kita semuanya hidup di dalam kerukunan. Amin, saudara. Maka firman Tuhan berkata apa? Tuhan memerintahkan berkat, bahkan dari Gunung Hermon. Gunung Hermon ada di Israel bagian utara, diperintahkan sampai ke Gunung Sion. Gunung Sion ini Israel bagian selatan. Tuhan bisa memerintahkan berkat dari jarak sedemikian jauh. Tidak pernah kita duga, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau apa? Kalau kita semuanya hidup di dalam kerukunan. Lalu kemudian pagi hari ini saya khusus ingin membahas tentang komunikasi dalam keluarga. Kenapa ini juga penting? Karena saudara-saudara, bahwa komunikasi bisa dikatakan salah satu pilar dalam kita membangun keluarga yang kuat. Saya bisa pastikan kalau komunikasi kita suami istri bagus, hubungan pernikahan kita juga bagus. Saya bisa pastikan kalau kita orang tua dan anak punya komunikasi yang sehat, punya komunikasi yang bagus, maka hubungan kita orang tua dengan anak juga sangat bagus. Bahkan ini juga bisa menyangkut antara mertua dan menantu dan seterusnya. Kuncinya adalah di komunikasi. Pernahkah Anda membayangkan atau memikirkan hal ini? Kenapa kalau di masa pacaran itu kelihatannya baik-baik saja? Kelihatannya sangat akur, kelihatannya sangat dekat, kelihatannya sangat cocok. Tapi begitu masuk di dalam pernikahan, itu bedanya seperti bumi dan langit. Ketika masuk dalam pernikahan seringkali terjadi pertengkaran. Masuk dalam pernikahan lalu kemudian semuanya serba tidak cocok. Pikirkan baik-baik. Kenapa pada waktu pacaran semuanya kelihatan cocok, kompak, klop semuanya. Tapi begitu masuk dalam pernikahan, dulu yang dianggap cocok sekarang jadi serba tidak cocok semuanya. Kenapa? Saya membayangkan, memikirkan hal ini. Dan jawabannya adalah ini. Ketika di masa pacaran, komunikasi biasanya berjalan dengan baik. Betul nggak, saudara? Bahkan kalau Anda mengamati, mana orang yang belum menikah atau masa pacaran, dan mana mereka yang sudah menikah, itu gampang terlihat dengan jelas. Hanya Anda bisa melihat dari komunikasinya. Ketika Anda berada di sebuah tempat umum, misalnya Anda di sebuah kafe, Anda bisa amati di mall, di food court misalnya, yang sudah menikah dan yang belum menikah itu kelihatan jelas. Kalau belum menikah, biasanya handphonenya itu ada di meja atau ada di kantong,
tapi mereka sibuk untuk bicara, sibuk untuk komunikasi yang belum nikah. Jadi handphone malah nggak begitu penting saat itu. Karena mereka asik ngobrol, mereka asik cerita, itu yang saya amati. Tapi begitu menikah, itu peristiwanya jadi berbalik. Kalau dulu remaja, pemuda, pacaran, nggak pakai handphone, ngomong terus. Apapun bisa diobrolkan. Tapi setelah menikah apa yang terjadi? Ngomongnya malah nggak ada, digantikan dengan handphonenya masing-masing pegang. Betulkah itu terjadi kepada kita? Halo? Siapa yang masih kencan? Minggu ini siapa yang kencan suami istri? Jarang ya. Kalau pacaran tiap hari kencan. Kalau pacaran tiap hari ngomong. Tiap hari chatting. Tiap hari nanya kabar. Setelah menikah saya tanya, siapa yang masih ditanya kabar? Sudah makan belum? Ayo tolong suami, adakah? Oh luar biasa ini. Teladan saudara ya. Ada yang ditanya? Atau Anda jangan-jangan lupa tanya? Atau jangan-jangan kalaupun kita kencan, kita masih sibuk komunikasi dengan orang di luar sana? Kapan terakhir kita benar-benar komunikasi? Perlu. Bahkan saya selalu bilang, kencan saat Anda sudah menikah itu jauh lebih penting dibandingkan kencan ketika kita pacaran. Tapi nyatanya setelah kita menikah, jarang sekali kita kencan. Komunikasi tidak terbangun dengan baik. Ibu bapak saudara, komunikasi menentukan kacau tidaknya rumah tangga dan keluarga kita. Kalau Anda amati kisah tentang pembangunan Menara Babel, arti nama Babel adalah kacau. Ini menarik sekali, Babel itu artinya kacau. Dan ternyata benar, Menara Babel yang tinggi, yang besar, yang mereka merencanakan kita akan bangun yang sampai ujungnya ke langit. Dan Tuhan sendiri berkata, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Artinya terlaksana. Tapi begitu Tuhan mengacaukan bahasa mereka, begitu Tuhan mengacaukan komunikasi mereka, maka yang terjadi adalah menara yang harusnya kuat, menara yang harusnya tinggi, menara yang harusnya hebat, runtuh seketika. Hanya ketika komunikasinya kacau. Kita tidak pernah tahu sesungguhnya hidup kita sesuatu yang hebat dan besar. Kita tidak pernah tahu Tuhan bisa bawa kita naik sedemikian tinggi. Kita tidak pernah tahu Tuhan punya rencana yang bahkan melampaui daripada apa yang kita bayangkan sebelumnya. Tapi semuanya itu bisa gagal terjadi kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Itu sebabnya kita penting untuk kita belajar tentang komunikasi. Ada 3 hal secara singkat saya ingin bagikan kepada Anda dan mendasari kita baca Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, saya mengajak kita membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sudahkah ketemu? Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Oke. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Perhatikan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Memang ayat ini konteksnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Tapi justru yang menarik adalah komunikasi manusia itu hancur ketika dosa masuk. Dan ciri dan tandanya itu sangat terlihat jelas. Sebelum dosa masuk dalam kehidupan manusia, apa yang terjadi? Firman Tuhan menulis, mereka menjadi satu daging.
Maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Mereka telanjang dan mereka tidak malu. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka sadar mereka telanjang dan mereka malu. Lalu kemudian Alkitab menulis mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan, membuat baju untuk menutupi ketelanjangan mereka. Artinya gini, sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu sangat terbuka. Adam dan Hawa terbuka tanpa malu, tanpa takut. Dipikir apa? Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi lihat, begitu jatuh dalam dosa, mereka langsung menutup diri. Ini punya konteks juga dalam hal komunikasi. Komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang jujur. Komunikasi yang apa adanya. Tapi yang menjadi perusak daripada komunikasi adalah ketika masing-masing mulai menutup diri. Mulai tidak nyaman kalau pasangannya tahu. Anak mulai tidak nyaman kalau orang tuanya tahu. Orang tuanya pun tidak nyaman kalau anak tahu. Mertua tidak nyaman kalau menantunya tahu. Dan menantu pun tidak nyaman kalau mertuanya tahu. Artinya banyak hal mulai ditutup-tutupi, saudara. Banyak ketidakjujuran. Kenapa? Karena komunikasi bermasalah. Takut menceritakan apa adanya, itu juga masalah. Coba cek suami istri. Kalau Anda sampai tidak berani jujur dengan apa yang Anda pikirkan, dengan apa yang Anda rasakan, dengan apa yang Anda ingin ungkapkan, pernikahan Anda bermasalah loh. Orang tua coba amati. Kalau sampai anak Anda tidak nyaman untuk menceritakan sesuatu kepada Anda, berarti ada masalah dalam hubungan Anda dengan anak Anda. Kadangkala kita lebih terbuka kepada orang lain daripada kepada pasangan. Kita lebih terbuka dengan teman kita daripada kepada pasangan. Yang seperti ini sering saya lihat. Misalnya gini, ini yang saya amati dalam sebuah komunitas. Komunitas hobi tertentu misalnya. Yang saya amati kalau ditanya temannya, dia begitu dengan pede menceritakan. Misalnya, kami hobinya motor. Maka saya melihat beberapa kenyataan kayak gini. Kalau ditanya temannya, helmmu harga berapa? Biasanya kita akan menjawab enggak? Menjawab dengan bangga apalagi. Dan kadang kita seringkali menaikkan harganya. Karena semakin harganya mahal, semakin bangga. Misalnya harganya 5 juta, kita bilang 6 juta, lalu kemudian kita bangga. Karena yang tanya temennya. Tapi begitu yang tanya istrinya, harganya bisa didiskon luar biasa. Dari harga harusnya 5 juta, tiba-tiba ngakunya 2 juta. Itu pun cicilan 12 kali. Mana ada, saudara? Harga pancing berapa, Pak Andri? Beda jawabannya. Kalau yang tanya teman, harganya naik. Tapi yang tanya istri atau anak, jawabannya mungkin berbeda. Tapi kalau jawabannya sama apa adanya, berarti komunikasi kita cukup sehat. Karena kita tidak malu, kita tidak takut. Kita merasa aman untuk menceritakan, kita merasa aman kalau pasangan kita tahu. Saya punya teman saudara, ini cerita nyata dan sempat teman saya ini ribut besar, geger dengan istrinya. Karena teman saya ini hobi otomotif, hobi motor, hobi mobil, tapi istrinya ini kereng, garang. Yang dia pernah ngomong bahwa dia pikir kucing ternyata macan itu loh saudara. Lah dia menceritakan kayak gini,
Dia orang kaya, jadi kalau mau beli sebetulnya sangat-sangat bisa. Lalu kemudian dia pengen motor, karena keinginan lebih mendominasi daripada ketakutan, akhirnya dia nekat untuk membeli. Cuma masalahnya kan ada macan di rumahnya. Yang terjadi adalah dia ngaku, kalau ini titipan temannya. Jadi teman nitip ke dia. Lah kan dia lama-lama curiga. Nitip kok berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan akhirnya boom, ketahuan bahwa ternyata itu punya suaminya. Dan tidak cuma motor itu, belakangan diketahui bahkan mobil yang mahal itu juga bukan titipan, tapi dari hasil uang yang dia beli. Ini hanya masalah komunikasi. Kok menurut saya aneh. Kenapa ya enggak berani cerita apa adanya? Kenapa mesti harus pakai drama-drama seperti itu? Ayo suami-suami, pria-pria. Kalau ditanya istri, pergi kemana? Dengan siapa? Kan sebetulnya jawabnya juga gampang. Pergi ke sini, teman-temanku ini, selesai saudara. Tapi berapa banyak suami langsung pucat pasi. Dan istri katanya itu punya radar yang jauh lebih tinggi daripada 4G, 5G. Indra ke-6, indra ke-7. Dia bisa baca kita ini jujur atau enggak. Betulkah ibu-ibu? Begitu kita ditanya gelagapan saudara, itu alamat. Dan percayalah, istri kita tahu. Karena itu lebih baik kita jujur, lebih baik kita apa adanya. Kenapa? Karena komunikasi memang harusnya terbuka, jujur apa adanya. Indikasinya gampang, sehat atau tidak. Seberapa kita terbuka dengan pasangan kita. Seberapa kita terbuka dengan anak kita. Anak pun seberapa terbuka dengan orang tuanya. Jadi para orang tua, kalau anak Anda masih menceritakan banyak hal kepada Anda, cerita yang penting sampai cerita yang tidak penting, amanlah Anda. Justru Anda harus bertanya-tanya, kalau kelihatannya anak kita baik-baik saja, tidak pernah menceritakan sesuatu, semuanya sempurna, hati-hati. Tapi kalau anak masih merasa nyaman, dia sangat yakin kalau aku cerita ini, orang tuaku tidak akan menghakimi aku. Kalau aku cerita ini, orang tuaku tidak akan membodoh-bodohkan aku. Kalau aku lari kepada orang tuaku akan menerima aku. Kalau demikian yang terjadi, amanlah kita orang tua dan anak. Jadi hal yang pertama tentang komunikasi, belajar dari peristiwa kejadian pasal yang ketiga. Komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang tidak sehat adalah komunikasi yang tertutup, apalagi sengaja ditutup-tutupi. Hal yang kedua, kita lanjutkan di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ciri komunikasi yang rusak. Kalau yang pertama tertutup, yang kedua ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Sebelum manusia jatuh dalam dosa, komunikasi antara manusia dengan Tuhan, antara Tuhan dengan manusia, itu sangat sehat, sangat lancar. Begitu manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia menarik diri dari Tuhan, bahkan bersembunyi, bahkan berdiam. Dulunya sangat dekat dengan Tuhan. Mungkin bisa saya katakan dulunya Adam ini cerewet banget sama Tuhan. Apapun diceritakan kepada Tuhan. Hawa juga cerewet mungkin sama Tuhan. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka menarik diri dari Tuhan,
Bahkan Tuhan harus tanya kepada mereka, Adam, di manakah engkau? Lalu kemudian Adam baru mengaku, ketika aku mendengar engkau ada dalam taman ini, aku takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi, aku berdiam diri. Maka komunikasi yang kacau, komunikasi yang rusak, yang kedua adalah kalau kita mulai menarik diri dan kita berdiam diri. Saya mengatakan kepada Anda, ada waktunya diam itu emas, itu betul. Tapi ada waktunya diam itu kuningan saja. Atau ada waktunya diam itu karatan justru. Kenapa saudara? Karena komunikasi kalau diam-diam, saling menarik diri, tidak ada komunikasi yang terbangun, maka itu ciri hubungan kita sedang tidak sehat. Atau ciri hubungan kita sedang bermasalah. Diamlah pada waktu yang tepat. Diam dan saling berdiam itu dua hal yang berbeda. Diam dan diem-dieman itu dua hal yang berbeda. Kalau kita menarik diri, tidak ada komunikasi, hubungan kita bermasalah. Kenapa bisa terjadi? Mungkin orang berkata, percuma Pak, saya udah kasih tahu, dia tetap keras kepala. Percuma, udahlah mending diem aja. Sebab kalau saya ngomong, ujung-ujungnya satu, dia keras kepala, dia nggak mau berubah. Saya udah ngomong, nanti ujung-ujungnya malah ribut. Udahlah diem aja. Kalau kita diem, keadaan nggak jadi lebih baik loh saudara. Kenapa? Kita ini bukan Tuhan yang maha tahu. Jadi perlu kita ngomong, perlu kita mengkomunikasikan. Karena kalau kita diem-dieman, kita tidak mungkin tahu. Lawong pesulap yang katanya mentalis bisa baca pikiran aja, ternyata ya cerai toh saudara. Betul nggak? Itu kan yang Raja Podcast itu dulunya kan juga pernah cerai. Padahal dulu profesinya apa? Mentalis, katanya bisa baca pikiran orang. Lah kok nggak bisa baca pikiran istrinya sendiri kan? Ceritanya gitu. Dan kemudian ribut geger cerai. Ya ternyata manusia memang gak bisa baca pikiran orang. Bahkan suami istri loh. Saya ngomong kepada Anda, komunikasikan, jangan diem. Ini masalahnya istri-istri, ibu-ibu sukanya gini. Mestinya saya gak usah ngomong, suami saya tahu. Repot saudara. Betul gak? Yuk istri-istri, kenapa Anda diam? Kan Anda pikirnya, ya mestinya gak usah ngomong, dia tahu sendiri kan. Kan gitu. Padahal suami-suami saya tanya, tahu nggak? Lawang udah diomongin aja nggak tahu-tahu, apalagi diem. Betul nggak? Loh saya ini dengan istri ini kurang apa saudara? Saya pacaran sampai menikah hampir 10 tahun. Udah gitu pernikahan kami usianya sudah 18 tahun. Berarti saya kenal dia 28 tahun. Tapi saya masih juga banyak hal gak paham kalau dia gak ngomong. Dan kalau dia gak ngomong saya gak ngerti. Baru mungkin berapa tahun terakhir ya, atau berapa bulan terakhir lah. Terbongkar saudara. Terbongkar hal yang rupanya kayak salah paham. Jadi gini, istri saya dulu ini kan perawatan kulit tidak bisa makan telur. Padahal saya suka timlo. You know timlo? Timlo itu selalu ada telur, selalu ada sosis. Istri saya tidak suka sosis, tidak boleh makan telur. Maka pilihannya adalah kalau benar-benar pengen gitu, istri saya kasih bonus, udahlah kita ke timlo. Maka dia pesennya adalah kuah rempelo ati. Lalu kemudian perjalanan kan cukup lama ya, bertahun-tahun gitu perawatannya. Lalu kemudian istri saya ini selalu kasih rempelo ati ke saya. Kasih ampelannya ya, rempelonya saudara. Ya saya makan.
Setiap kali ada rempelo kasih saya makan. Dan baru belakangan istri saya tanya, kamu suka rempelo ya? Dan jawabannya sungguh mengagetkan dia, karena saya menjawab, enggak. Dia pikir saya suka rempelo, dia kasih terus. Padahal kalau rempelo kuah itu siksaan buat saya. Cuma gara-gara saya mengasihi istri saya, ya udah nggak apa-apa. Karena saya prinsipnya jadi orang, jadi suami sing gampang gitu. Karena saya enggak pernah tanya istri saya, kapan saya pernah komplain masakan istri. Enggak pernah, seumur-umur kami menikah enggak pernah komplain. Ukurannya gampang, kalau sampai saya diem berarti rasanya kurang enak. Tapi kalau saya puji itu berarti enak gitu loh saudara. Lah kembali ke soal rempelo, ini sudah terjadi lama, baru istri saya tahu, kalau pakai kuah bukan digoreng saya nggak suka. Saya makan pun terpaksa sebetulnya. Akhirnya baru sadar, celakanya misalnya istri saya suka rempelo, ini kan bahasa Jermannya kojur. Dia pikir saya suka, diberi, saya yang menerima padahal saya enggak suka. Apa? Enggak komunikasi, enggak diomongkan dari awal. Ini kan contoh sepele, ini contoh sederhana. Karena itu segala sesuatu dikomunikasikan. Jangan takut, hubungan kita sehat, enggak perlu takut. Mengeluarkan apa yang ada di pikiran, mengeluarkan apa yang ada di perasaan. Kadang-kala saya itu ya terkejut kok saudara. Kita ini kan pria ini kalau sudah punya hobi itu kan kadang-kala beli sesuatu agak-agak sungkan kalau kita budgetnya mahal gitu. Itu yang membedakan pria dan wanita. Wanita itu sering tapi murah. Laki itu jarang tapi begitu itu mahal saudara. Ya kadang kita ini sungkan untuk ngomong gitu. Ya kemarin udah beli ini. Lalu kemudian saya pengen satu barang. Kami kan terbiasa ngomong apa adanya, kayak cerita saya tadi gitu loh. Saya harga itu apa adanya, boleh dicek di Tokopedia, boleh dicek di teman-teman. Jadi saya enggak pernah gimana-gimana, selalu apa adanya. Tapi seringkali kan ya pakai strategi saudara ya. Supaya kita pengen juga istri mengabulkan, caranya gimana ya ini dibaik-baiki dulu misalnya gitu. Diajak shopping dulu, itu juga. Nah, setelah shopping puas, lah baru giliran kita, kan gitu caranya. Lah beberapa kali terjadi ketika ada barang yang saya suka, saya pengen ngomong itu udah kayak ngomong enggak ya, kalau enggak ngomong pengen gitu. Tapi kalau ngomong saya takut ditolak. Dan ternyata benar ketika saya ngomong, saya tak beli ini ya. Dan jawaban istri saya ingat banget. Itu benar-benar membuat saya deg gitu. Karena enggak di-approve. Ditolak, saudara. Ya saya kan, ya udah gitu. Tapi berikutnya, saya tahu kenapa dia menolak. Karena dia ngomong gini, kalau beli yang bagus sekalian gitu loh. Ya kan untung saudara. Untung pertama saya berani ngomong, dan untung kedua istri saya berani mengkomunikasikan alasannya. Bayangkan kalau istri saya berkata, enggak usah. Padahal istri saya tahu, ini kan kurang mahal, misalnya gitu ya. Kurang bagus gitu. Lah saya kan bisa, ini enggak ngerti hobi suami misalnya. Bisa gitu kan, bisa salah paham. Tapi untungnya istri menceritakan. Kan misalnya kita ini touring, kita bakers, ini kan butuh pengaman gitu ya. Kalau pengamannya yang murah gitu, kan keluarga yang di rumah juga was-was takut. Makanya kalau beli yang bagusisan, yang bagus sekalian gitu. Jadi kadang-kala itu hal sederhana perlu dikomunikasikan. Kalau enggak kan salah paham. Demikian pula halnya kalau hal-hal yang jauh lebih penting daripada urusan itu. Kita ingin apa, punya mimpi apa, punya cita-cita apa.
Anak juga sama. Anak pengen mimpi apa, pengen punya cita-cita apa, berani harus mengkomunikasikan. Dan orang tua, ini orang tua dan anak. Apakah anak Anda merasa aman kalau dia menceritakan apapun kepada kita? Kalau sampai mereka tidak merasa aman, yuk kita orang tua, kita perlu koreksi. Berarti ada yang salah antara hubungan kita dengan anak kita. Amin. Jangan diem-dieman, belajar mengkomunikasikan. Kita bergereja juga sama. Saya sebagai pemimpin rohani Anda, saya sebagai bapak rohani Anda, kan gak sempurna juga. Saya juga gak maha tahu, saya gak tahu apa yang ada di pikiran Anda. Kadang-kala kan yang jadi miskomunikasi, lalu kemudian gereja jadi masalah. Itu kan kalau persepsi masing-masing berbeda. Saya menyangka jemaat ini seperti ini. Jemaat pun berpikir pendeta saya seperti ini. Padahal kalau ada komunikasi, kita baru tahu apa yang sesungguhnya terjadi dan bisa cari solusi sama-sama. Yang ketiga, yang terakhir, saya selesai di ayat ini. Sekarang lanjut ayat yang ke-11. Tadi sudah sampai ayat 10, kita lanjut ayat yang ke-11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku. Maka aku makan. Masalah komunikasi yang ketiga adalah, lihat Adam dan Hawa. Begitu mereka ditanya Tuhan, diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan, apa yang terjadi? Adam melemparkan tanggung jawab itu kepada Hawa. Dengan kata lain, Adam menyalahkan Hawa. Hawa pun menyalahkan ular. Maka komunikasi yang bermasalah adalah kalau kita saling menyalahkan. Komunikasi itu macet. Kalau seperti ini, komunikasinya nggak nyambung, betul nggak? Karena nggak nyambung, akibatnya salah paham. Karena salah paham, memilih diem-dieman. Dan kemudian kalau terlalu lama diem-dieman, begitu ngomong, ujung-ujungnya berantem. Ini komunikasi yang bermasalah. Ujung-ujungnya saling menyalahkan. Ujung-ujungnya ribut. Amsal 21 ayat 9 berkata seperti ini. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Yang nulis siapa? Salomo. Salah sendiri kenapa istrinya 1000. Karena itu dia merasa lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah. Lebih baik tinggal di tempat yang mana gak ada istri yang ngajak ribut. Daripada bertengkar, lebih baik diam. Istri-istri, kalau kita komunikasi ujung-ujungnya ribut terus, jangan heran nanti suami akan cari sudut sotoh rumah. Gimana Pak kalau rumah saya tidak ada lantai 2? Sotoh rumah itu kan kayak loteng gitu loh saudara. Bisa ke loteng tetangga, ini masalah saudara. Betul nggak? Dia kalau di rumah diajak ribut terus, diajak tengkar terus, ngomong 1 kata, dibalas 3 kata, dibalas 5 kata. Apalagi suaminya kalah pinter ngomong, males. Lebih baik dia akan bersembunyi. Banyak pria bersembunyi di pekerjaan, menyibukkan diri dengan pekerjaan. Bukan karena dia senang dengan pekerjaannya, tapi karena mikir daripada saya pulang ke rumah, ribut lagi, udahlah saya berlama-lama di pekerjaan.
ada juga mungkin yang sibuk dalam pelayanan. Pekerjaan, pelayanan itu jadi sudut sotoh rumah. Tempat bersembunyi daripada nanti pulang ribut, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, ayo komunikasi kita dibangun dengan bagus. Bagaimana supaya tidak ribut? Kontennya mesti tepat. Pak, apa tidak boleh ribut? Ya boleh. Saya mengajar Anda bukan berarti anti konflik. Diem-dieman, ya udahlah daripada ribut. Itu bukan solusi. Itu bukan komunikasi yang sehat. Kalau ada hal yang perlu diluruskan, luruskan. Jangan takut konflik, saudara. Saya jarang konflik dengan istri. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu kita luruskan sama-sama, kita berani ngomong. Dalam tanda kutip, kita berani konflik, kita berani ribut. Kenapa kita berani? Karena kita belajar ribut pun pakai cara yang benar. Bukan saling menyalahkan. Tapi ribut cara yang benar apa? Kontennya tepat. Yang dibahas apa? Yang dibahas ini jangan melebar kemana-mana. Yang repot kan gini, kontennya ini tapi melebar kemana-mana. Nyangkut keluargamu, nyangkut ini budayamu, nyangkut dulu kamu dibesarkan seperti ini dan seterusnya. Ini kan melebar kemana-mana. Maka ini konten yang tidak tepat. Dilihat juga waktunya tepat atau enggak. Cari timing yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Lalu kemudian lihat juga pilihan nada yang tepat. Supaya nadanya ini enggak saling menyalahkan. Kan enggak enak, saudara. Istri tanya boleh enggak? Boleh ya. Tanya suaminya baru ngapa, bersama dengan siapa, boleh enggak? Boleh. Tapi nadanya harus tepat. Kalau enggak, si pria merasa dicurigai karena nada kita menginterogasi. Betul? Ayo, sama siapa? Itu kan repot, saudara. Hah? Pulangnya jam berapa? Dari sana jam berapa? Yang lebih repot lagi kan istri diam-diam pasang GPS. Nah, kemudian dipantau kita ada di mana, bersama dengan siapa. Nah, saudara-saudara, pilihlah nada yang tepat. Jangan nada tinggi terus. Pilihlah nada yang meneduhkan, nada yang tenang. Jadi nadanya itu bukan nada ngajak ribut. Nadanya bukan nada kita ngajak bertengkar. Bukan nada kita sengaja memang sedang ingin cari masalah. Mulai bangun komunikasi kita. Amin. Ada dua hal, saya tutup dengan ini. Komunikasi itu harus ada dua unsur. Unsur pertama adalah kuantitas. Dan unsur yang kedua adalah kualitas. Dua ini harus dapat. Kita enggak bisa gini, yang penting kualitas Pak. Kuantitas itu enggak penting. Apa gunanya kuantitas kalau enggak kualitas? Itu adalah cara pandang yang sangat konyol. Misalnya, Anda untuk menanamkan pohon, Anda butuh kualitas atau kuantitas? Butuh kuantitas waktu. Tidak bisa satu pohon Anda sirami sebanyak-banyaknya, Anda kasih pupuk sebanyak-banyaknya, lalu berharap tumbuh. Tidak bisa, butuh waktu. Kan kita juga tidak bisa kan, anak bertumbuh. Kualitas atau kuantitas? Dua-duanya. Butuh kuantitas, butuh proses, butuh waktu. Kan tidak bisa anak. Tak kasih makan sebanyak-banyaknya, harus sekarang juga. Lalu kemudian kita berpikir langsung tinggi, kan konyol gitu. Kan nggak bisa, saudara. Kita butuh anak kita waktu, kemudian dia akan bertumbuh, dia kemudian akan bertumbuh, dia akan bertumbuh. Jadi butuh namanya kuantitas. Komunikasi butuh kuantitas. Harus sering-sering komunikasi. Kadang cerita apa aja, nggak apa-apa. Istri kadang-kala menceritakan semuanya. Buat kita kan kadang-kala ya capek, betul nggak? Gini aja diceritakan. Tapi itu kan kebutuhan istri memang untuk menceritakan.
Jadi butuh kuantitas. Makanya saya sering menyarankan kepada pasangan yang sudah menikah, ambil waktu berdua sering-sering. Kemarin malam kami juga kencan, saudara. Cari tempat yang nyaman, handphone jangan ditaruh di meja atau asik dengan handphonenya. Tapi udah cerita aja. Kadang-kala kalau nggak ada diceritain gimana? Ya nggak apa-apa. Diem-dieman ya nggak apa-apa, saudara. Nanti kan mesti cerita sendiri. Kan kalau enggak ya aneh gitu. Sering-seringlah kuantitas. Hubungan dengan anak juga sama. Sering-seringlah anak Anda diajak pergi, diajak keluar. Ya memang anak ini agak sulit. Pengennya sih saya juga sama, pengennya keluar kita berempat pergi bareng, nggak ada handphone di atas meja, pengennya gitu. Tapi anak ini memang agak-agak sulit, ini tricky, saudara. Ya kadang-kala kalau nggak boleh pakai handphone, nggak mau diajak, kan repot gitu. Ya senilah, tarik ulur. Tapi sediakan waktu bersama-sama. Ada kesempatan banyak, ngobrol lah sebanyak-banyaknya. Makanya mobil itu kadang-kala media paling tepat untuk kita ngobrol. Makanya kami sering keluar kota bareng-bareng. Karena kalau di mobil dikurung di satu tempat gitu, satu cabin, kan nggak bisa kemana-mana, saudara. Apalagi kami sudah menetapkan peraturan juga kalau di mobil nggak boleh pegang HP. Karena alasannya adalah nanti matanya bisa rusak, bisa pusing. Padahal kan alasan sebenarnya apa? Supaya bisa ngobrol gitu kan. Makanya Brian sekarang sudah nyetir kemana-mana. Kenapa? Supaya di mobil juga tidak bisa pegang HP gitu kan. Karena dia kan nyetir. Nah, itu kan mesti harus cari cara yang kreatif gitu loh, saudara. Makanya anaknya cepet-cepet diajari setir mobil, dia yang setir. Udahlah, nanti di mobil tidak akan ada handphone. Nah, Anda bisa ngobrol gitu kan. Kuantitas mesti harus dibangun. Lalu kemudian kualitas. Kualitas ini apa? Cara kita ngomong, cara kita mendengarkan. Mendengarkan dengan penuh perhatian, kalau enggak kan tersinggung nanti. Kalau enggak kan merasa tidak dihargai. Kalau penting banget. Beberapa kali ya istri saya ngejak ngomong, saya pas pegang handphone. Saya ngomong ke dia, nggak apa-apa kamu cerita, tapi ini aku ngetik dulu ya. Karena misalnya kayak kita sedang transfer, gitu kan tengah-tengah gitu kan nggak bisa saya diamkan gitu. Lah ininya nanti bisa error, saudara. Nolnya kepencet satu bisa masalah gitu. Makanya saya kan ngomong ke dia, aku baru transaksi, baru transfer, ya tinggal istri saya mau nunggu atau dia mau cerita. Tapi niatnya saya adalah, ini saya selesaikan dulu, saya akan mendengarkan kamu. Tapi misalnya kamu tetap ngomong nggak apa-apa, selama dia tahu bahwa aku menghargai dia, cuma ini masalahnya harus selesai dulu gitu. Mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan penuh perhatian. Sekalipun kita memang kadang-kala juga gagal, saya juga beberapa kali gagal juga, saudara. Ya diajak ngomong nggak nyambung, itu juga beberapa kali gitu. Pikiran entah melayang kemana gitu. Apalagi kalau malam hari udah diranjang diajak ngomong. Saya tahu istri saya juga tidak mungkin tersinggung. Karena tahu-tahu pagi, saudara. Beberapa kali ada cerita gitu ya. Ya itu kelemahan saya. Kalau sudah orang saya bilang mambu bantal langsung ya, belajar mendengarkan yang baik. Lalu kemudian belajar mengkomunikasikan dengan baik. Pilih kata dengan tepat, nadanya tepat, caranya tepat, buat nyaman. Nanti komunikasi akan sehat. Amin. Jadi hari ini kita belajar 3 hal soal komunikasi. Belajar terbuka, nggak boleh ditutup-tutupi, nggak boleh diem-dieman. Yang kedua, nggak boleh menarik diri, apalagi tidak membangun komunikasi. Dan yang ketiga adalah kita belajar sama-sama, jangan saling menyalahkan. Tuhan berkati kita semuanya, mari kita berdoa.